Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngebahas satu topik menarik tentang filter kamera. Dan sekalian gua mau review, ini ada satu produk yaitu Votga ND filter yang variabel gitu ya. Yang ukuran diameternya adalah 49 cm, cocok buat lensa fix. Dan kalau kalian lihat di sini ada time code-nya, kalian bisa klik gitu ya, pengen ngebahas topik apa langsung skip ke topik yang mana, atau kalian mau langsung ke review si CPL ini ya, CPL ND filter ini, kalian bisa langsung. Tapi gue saranin gak usah di skip deh, mending tonton dari awal sampai akhir biar kalian nambah pengetahuan juga. Dan langsung aja kita bahas. Kalian pengen gak sih dapat hasil foto atau video yang kayak gini? Hasilnya bagus, warnanya terang, highlight-nya tereduksi, exposure-nya lebih ke kontrol, dan si foto atau videonya kelihatan lebih artistik lagi. Nah, tentu hal itu bisa didapatkan dengan menggunakan f atau aperture yang rendah dan juga dengan slow shutter yang benar-benar rendah juga. Tentunya harus ada alat bantu yaitu filter. Dan filter yang ada di pasaran itu tuh sangatlah banyak. Dan di sini gue mau ngebahas beberapa filter. Misalnya ada UV filter, CPL atau circular polarizer filter, dan juga ND filter seperti yang ada di sini. Yang pertama kita bahas UV filter dulu ya. UV filter atau ultraviolet filter. Filter ini tuh berfungsi untuk mereduksi cahaya yang masuk agar nggak langsung gitu ya nyengat ke dalam lensa gitu ya. Jadi ada filternya dulu ya, ada yang mereduksi si cahayanya. Jadi si cahayanya tuh misalkan gua visualisasiin ya, ini before-nya dan ini after-nya. Dan si cahaya yang masuk tuh bisa tereduksi, nggak ada flare, dan juga ya menjadikan si lensa ini tuh benar-benar bermanfaat misalkan kalian pakai di outdoor. Dan lensa kedua yang gue mau bahas ada circular polarizer filter atau CPL filter. CPL filter berfungsi sebagai filter yang mereduksi highlight dan juga refleksi di dalam suatu objek atau subjek. Misalkan kalian foto di depan danau, si hasilnya itu bakal nggak ada refleksi cahaya air. Dan misalkan ada highlight di fotonya, si highlightnya itu bakal berkurang dan warnanya mempunyai karakteristik yang agak vibrant dan lebih saturate. Jadi misalnya warna awan, warna airnya itu tuh lebih kelihatan. Misalkan awan biru tuh, misalkan nggak pakai filter, nggak kelihatan birunya. Tapi kalau kalian pakai CPL filter, birunya itu lebih kelihatan lagi, menjadikan warnanya lebih mantap kan. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto potret, itu tuh bakal tereduksi banget. Apalagi buat kalian juga yang suka foto misalnya gedung, misalnya foto objek tapi dianya pakai kacamata, si bayangan-bayangannya itu bakal tereduksi dengan filter CPL. Nah, yang terakhir gue mau bahas ada di sini ND filter atau neutral density filter. ND filter ini menjadikan foto seperti ini. Karakternya itu lebih artistik, kita bisa menggunakannya dengan slow shutter atau shutter yang rendah, dan bisa mereduksi highlight yang berlebih, dan juga warna yang dihasilkan pun bakal lebih terasa gitu ya. Jadi si highlightnya itu tereduksi. Dan dengan filter ini kita bisa menggunakan exposure yang benar-benar rendah gitu ya. Karakteristik si filter ini tuh sangatlah gelap. Jadi kalian bisa pasang dan si kameranya pun bakal dapat menggunakannya di slow shutter atau shutter speed yang rendah. Cocok banget buat dipakai outdoor atau enggak foto potret. Nah, ini merupakan Votga ND filter. Misalkan kalian pakai, gue buka dulu ya. Ini tuh merupakan filter yang variable filter. Sebenarnya ada dua jenis sih, ada variabel, ada yang
kita tuh pakai apa ya, kayak hoodnya gitu ya. Ini tuh udah ada stopnya sendiri. Di sini tuh kita harus pasangin manual satu-satu. Tapi kalau ini merupakan filter variabel. Jadi kita bisa setting kegelapan si lensa ini atau filter ini, tinggal diputar aja. Ini tuh bisa mereduksi exposure 2-8 stop. Tinggal diputar aja. Kalian bisa lihat ini lebih gelap kan, dan juga lebih terang. Kalian bisa atur-atur. Fungsinya buat apa? Nih, salah satu fungsi di fotografi. Misalnya kalian mau motret objek atau subjek yang apa ya? Yang punya karakteristik fotonya itu bokeh-bokeh sedikit di belakangnya. Misalkan kalian pakai lensa 35 mm atau 50 mm. Nah, setelah menggunakan filter ini, kalian bisa menggunakan f yang sangat rendah, misalkan f1,4, f1,7 di siang hari. Biasanya kalau kalian nggak pakai filter, hasilnya itu bakal seperti ini, misalnya di preview di kamera. Tapi kalau udah pakai filter, bakal tereduksi exposure dan juga highlight-nya, dan hasilnya bakal seperti ini. Filter ini tuh sangat membantu buat foto portrait, apalagi foto landscape. Kalau kalian pakai foto landscape, kalian bisa mendapatkan gambar seperti ini dan menggunakan shutter yang sangat rendah, dan hasilnya bakal seperti ini. Sebenarnya cara kerjanya dia tuh nurunin stop dari si lensanya. Dia tuh bakal lebih gelap seperti ini. Dan kita bisa mengatur si settingan di kameranya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bagus. Ya, cara kerjanya sama kayak kita pakai kacamata lah gitu. Kelihatan agak gelap, tapi kita bisa lebih nyaman buat ngelihat gambarnya. Dan untuk di video, kalau kalian misalnya suka bikin video-video sinematik dan membutuhkan f yang sangat rendah, misalkan f1,2, f1,4 atau f1,7, kalian bisa mereduksi highlight yang timbul dari penggunaan f yang sangat besar tersebut. Nah, di sini sangat terbantu banget kalau kalian pakai ND filter. Ini merupakan penggunaan kamera tanpa ND filter. Tapi kalau kalian udah pakai ND filternya, hasilnya bakal lebih kelihatan lagi. Ini tuh sangat ngebantu buat bikin video sinematik ala-ala yang viral di TikTok itu. Dan di sini gue biasanya menggunakan kamera Sony A6000 dan juga lensa fix. Di sini ada lensa fix Nike f1,7 35 mm. Dan di sini ada satu filter, yaitu filter Vodga 49 diameternya. Dan ini tuh cocok banget buat si lensa Vodga, tinggal diputar aja. Jadi kalau kalian punya lensa fix, kalian itu wajib mempunyai filter ini. Kenapa? Biar kalian bisa menggunakan f yang benar-benar rendah, f1,7, dan hasilnya bakal lebih bagus seperti ini. Jadi kalian kalau pakai filter ini, settingan si lensa kamera itu ada 3. Kalian bisa atur f-nya, apakah pengen bokeh atau enggak. Kalian bisa atur fokusnya, dan kalian bisa atur kegelapannya agar mendapatkan posisi highlight yang benar-benar mendekati bagus lah gitu, yang benar-benar optimal. Tanpa lensa ini kalian nggak akan optimal kalau foto-foto atau video-videoan di siang hari. Dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan salah satu hasilnya. Dan di sini ada filter Vodga yang gue beli di toko online. Harganya itu 100 ribuan gitu ya. Untuk ND filter variabel ini tuh udah ngebantu banget buat ngereduksi highlight, dan kita bisa memaksimalkan si kemampuan filternya. Walau harganya murah dan kualitasnya pas-pasan, bisa lah dimaksimalin. Kekurangan filter ini
adalah misalkan kita setting ke benar-benar gelap, yang f-stopnya itu 8, yang benar-benar gelap gitu ya. Ada beberapa bayangan gitu ya di sebelah kiri lensa gue yang benar-benar ngeganggu. Jadi gue nggak pernah menggunain si filter ini dengan kegelapan yang benar-benar gelap. Gue pasti settingnya di tengah-tengah gitu ya. Tinggal gue mainin si kameranya aja. Tapi udah bisa ngebantu kok buat mereduksi highlight dan juga exposure. Dan kelebihannya si filter Vodga ini adalah harganya yang benar-benar murah dan bisa dipakai variabel atau bisa diputar-putar seperti yang udah gue jelasin tadi. Cocok banget buat foto potret di siang hari atau enggak foto-foto buat misalnya landscape atau foto-foto air terjun. Dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mungkin segitu aja ya yang bisa gue jelasin. Sorry ya kalau pembahasannya itu random dan enggak mendalam. Tapi semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.